Hai everyone, kembali lagi bersama aku Nani Channel. Hai guys, jumpa lagi di channel YouTube aku. Nah, by the way, udah lama banget aku nggak bahas tentang seputar bisnis versi Nani Channel. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar bisnis ya guys, biar kalian mempunyai motivasi atau mindset sebagai seorang pebisnis online. Nah, bagi kalian yang ingin memulai bisnis online ataupun yang sudah mempunyai bisnis online, kalian wajib banget tonton video aku kali ini tentang ciri-ciri orang yang jiwanya pebisnis. Itu seperti apa? Nah, di video ini aku akan bahas tuntas untuk kalian semua. Jangan lupa dipantengin, ditonton terus sampai beres. Tetap stay tune terus. Nah, kalian adalah seorang pebisnis online. Kalian harus mempunyai pola pikir yang terbuka, siap menerima perubahan dengan cepat dan melakukan hal-hal selanjutnya untuk bisa memajukan bisnis online kalian. Nah, kalian juga diperlukan mindset atau hal-hal yang membuat pola pikir kalian terus berkembang ke arah yang lebih baik. Tetap pantengin terus materi seputar bisnis ala Nani Channel. A few moments later. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang ciri-ciri orang yang jiwanya pebisnis online. Yaitu apa aja? Itu ada beberapa tips-tipsnya versi Nani Channel yang aku rasakan, karena aku adalah seorang pebisnis online, harus mempunyai pola-pola pikir yang sebagai berikut. Ini adalah hal-hal yang aku terapkan selama aku menjalankan bisnis online, yaitu step pertama, mempelajari hal-hal baru. Bagi kalian seorang pebisnis online, kalian harus mempelajari hal-hal baru dalam berbisnis online. Itu harus mencoba. Yang tadinya kalian belum bisa, kalian harus mau belajar, harus benar-benar mencari hal-hal yang kalian butuhkan dalam bisnis online kalian. Mencobanya, tak semua bidang yang kalian mau terjunkan, gitu, yang kalian mau jalankan. Bidangnya itu yang berbau bisnis online. Namanya seorang pebisnis online, kalian harus mempelajari hal-hal baru. Contohnya itu yang berbau bisnis online, gimana cara jualan di marketplace, kayak di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di semua marketplace yang kalian punya, kalian harus pelajari. Kalau kalian belum tahu tentang sosial media yang meliputi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kalian tinggal lihat di playlist aku. Karena sebelumnya seputar tips dan seputar bisnis aku sudah kupas tuntas di materi-materi aku tentang sosial media. Karena di materi ini fokusnya adalah ciri-ciri orang yang jiwanya pebisnis online. Intinya kalian harus mempelajari hal-hal yang kalian belum tahu, kalian harus cari tahu. Semua itu harus ada keinginan dalam hati kalian. Namanya seorang pebisnis online gak bisa langsung dia terus sukses guys, semua itu berproses. Gitu, kayak contohnya kalian bangun rumah aja kan butuh proses kan, dibangun dulu dari semen, dari ibaratnya masang ubin segala macam, semua itu butuh proses guys. Dan begitupun pebisnis, kalau pebisnis online itu biasanya harus punya ilmu juga,
sedikit demi sedikit kalian harus mencari tahu gitu. Itu step pertama. Lanjut ke step kedua, yaitu ikut komunitas bisnis online agar pola pikir kalian lebih terarah. Maksud arti kata step kedua itu ikut komunitas. Komunitas itu kan ibarat api unggun yang istilahnya mengajak kita untuk terus bekerja sama. Komunitas itu kan kumpulan grup seorang pebisnis online, semua itu terarahkan mau ibaratnya mau terjun dengan pola pikir yang seperti apa gitu. Makanya namanya pebisnis online nggak bisa kita berjalan dengan sendirinya. Kita harus ada komunitas pebisnis online yang kumpul di situ, teman-teman online yang kumpul di situ. Ibaratnya harus menyebarluaskan gitu, ikut-ikut komunitas, kayak ikut-ikut sukses reseller, ikut-ikut copywriting, intinya ikut-ikut kayak bimbingan belajar online. Kalian harus coba. Kalau soal uang, ibaratnya kalau kiranya online itu kan biasanya komunitas kayak mentor-mentor gitu keluarin uang ya, tapi ibaratnya ilmu itu nggak ada yang gratis guys, semua itu butuh diperjuangkan gitu. Nggak cuma-cuma kalian dapatkan. Mentor juga ilmunya juga dia tahu dari orang-orang yang berpengalaman, makanya dia udah tahu ilmunya dijual sama dia gitu. Ilmu itu nggak ada yang gratis, semua itu ibaratnya nggak cuma-cuma kalian beli dengan gratis gitu. Makanya harus kalian juga ikut-ikut kayak komunitas bisnis online. Di situ kan nanti kalian kenalan tuh sama teman-teman pebisnis, nanti kalian itu bisa punya teman bisnis online kalian gitu. Karena aku udah ngerasain banget, aku ikut sukses reseller, ikut copywriting gitu. Di situ yang tadinya aku nggak kenal seorang pebisnis kayak gimana, aku jadi tahu. Bahkan kontak aku itu kebanyakan pebisnis online gitu. Jadi nanti kita kenalan atau apa gitu. Karena kan ibaratnya bimbingan belajar juga kita ngeluarin uang juga nanti dapat sertifikat gitu, dapat ilmu yang bermanfaat. Itu tuh bakalan menunjang penjualan kalian lebih baik lagi. Maksudnya kalian tuh terarah dengan komunitas atau bimbingan belajar online bersama mentor-mentor yang berpengalaman di semua bidangnya. Karena nggak semua orang itu bisa berpengalaman di semua bidang, harus fokus di satu bidang. Kalian cari mentor-mentor yang istilahnya berpengalaman di bidangnya, biar di situ kan biasanya ada tanya jawab, ada ilmu-ilmu tanya jawab. Yang kalian penasaran tuh biasanya kalian tanya gitu. Kalau kalian mau belajar itu kayak di sukses reseller, kalian tulis aja di Facebook sukses reseller, itu nanti ada. Kalian tinggal lihat di situ arah-arahannya kapan dibuka kelas bimbingan belajarnya ataupun kelas copywriting, namanya Hadi, Pak Hadi gimana gitu. Carinya di Facebook atau apa Hadi gitu, cara mentor copywriting gitu, cari aja di Facebook. Itu mentor-mentor aku itu banyak guys. Itu cuma beberapa aja yang aku ingat. Bang Ceva sama itu dia tentang copywriting, kelas copywriting. Cuma dia yang anak mudanya gitu. Kalau yang Kang Hadi kan udah lebih dewasanya, ibaratnya lebih berumur lah daripada Bang Ceva gitu. Ibaratnya dari semua mentor-mentor aku itu, di situ kalian harus cari tahu gimana caranya. Ibaratnya ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, contohnya kayak gini kan nggak semua orang itu tahu ilmu yang kita punya. Makanya di sini aku share dengan ilmu-ilmu yang aku punya guys. Itu step kedua. Lanjut ke step ketiga, nggak takut gagal di tengah jalan. Namanya pebisnis online itu nggak selamanya bisa berhasil. Kadang-kadang kita ada batu loncatan dulu, kadang-kadang kita itu gagal dulu, kadang ada yang istilahnya tanya-tanya dulu, beli kemudian gitu. Insya Allah kalau kita niat menjual online dengan hati ikhlas, hati yakin, insya Allah mendatangkan pembeli yang serius. Nggak ada pembeli yang istilahnya, semua itu pembeli itu kan yang mengatur Allah. Kita berusaha ikhtiar dengan berbisnis online, tapi semua pembeli itu atas izin Allah. Nggak mungkin namanya pembeli itu pasti
Semua itu biasanya tanya-tanya dahulu, intinya juga harus bersikap sopan, ramah. Kita share-share keuntungannya, kita share-share produknya, kita jawab dengan sebisa kita gitu. Tapi dengan hati yang benar-benar welcome sebagai penjual online, guys, gitu. Itu step ketiga. Lanjut ke step keempat, yaitu mempunyai mental bisnis. Arti kata kalian mau jadi seorang pebisnis, kalian harus mempunyai mental seorang pebisnis. Anti no baper-baper atau personal branding gitu. Personal branding itu karakter pebisnis online itu yang dikenal kita itu sebagai apa gitu. Kalau aku contohnya, personal branding aku itu jual perabotan rumah tangga atau jual custom desain suka-suka, itu personal branding aku. Kalau yang lain kan entah jual skincare atau apa, dia personal brandingnya jualan skincare. Kalau aku kan situ di Facebook ataupun di sosial media, jualan aku itu aku tulis bakul perabotan, jadi orang tahu yang menyangkut bakul perabotan ataupun desain custom suka-suka, kayak baju didesain atau tumbler atau istilahnya baju anak, banyak topi ataupun banyak dah istilahnya yang aku jual, tapi dengan dua tema. Kalau aku kan awalnya bakul perabotan, karena bakul perabotan udah bener-bener nguasain banget, aku terjun ke bisnis satunya gitu. Kalau yang bisnis yang satunya ini masih baru, cuman yang bakul perabotan ya udah lumayan, cuman kalau yang ini masih baru. Kalian harus bisa terjun dunia bisnis dengan satu bidang dulu, jangan palu gada, apa lu jual gua ada. Semua itu harus kalian fokuskan. Kalau kiranya omset kalian dan kalian udah mengetahui ranah jualan online kalian udah istilahnya menguasai produk yang kalian jual, kalian boleh cari brand online yang lainnya untuk tambahannya. Tapi kalian harus kuasai semuanya dulu ilmunya, karena namanya pebisnis online itu nggak asal coba-coba. Kita harus maju terus-terusan gitu, terus berkelanjutan berjualan, yang nggak sekali dua kali. Kalian harus konsisten di semua bidang gitu. Kalau misalnya kalian fokusnya di satu bidang WhatsApp, ya udah kalian jual di WhatsApp aja, di Facebook aja gitu. Cuman harus konsisten setiap hari gitu, karena kan nggak mungkin kita ibaratnya kita ahli di semua bidang sosial media itu banyak. Nggak boleh kalian istilahnya nggak fokus konsistennya di semua bidang. Mendingan kalian fokus di satu bidang, kalian terus tekunin konsisten, nanti insya Allah hasilnya ada. Kalau kita usaha ikhtiar jualan online, Allah akan datangkan pembeli yang serius, guys. Itu pola mindset ala Nani Channel. Lanjut ke step kelima atau step yang terakhir, yaitu rajin dan sungguh-sungguh. Namanya pebisnis online itu harus rajin promosi. Istilahnya promosi, memperkenalkan produk kalian, jangan malu jualan. Atau jualan itu halal, nggak ada yang mengharamkan jualan online itu haram. Kalian jual-jual aja, ibaratnya. Namanya kalau kita nggak promosi, orang mana tahu kalau kita jualan online, guys. Kalian harus promosi. Tapi promosi juga ada beberapa kiat-kiatnya, ada beberapa cara-caranya, kayak soft selling gitu, kayak hard selling gitu. Itu banyak contohnya. Ada yang langsung aja soft selling gitu. Itu contohnya dijual home presto off in 5, contohnya 1-5 set gitu. Harganya contohnya 459.000, dan itu terdiri dari 5 set. Bahannya aluminium contohnya kayak gitu. Ini bisa mengukus ataupun memasak, bisa digunakan di semua kompor induksi maupun kompor biasa gitu. Minat hubungi, contohnya Nani
nomor telepon kalian. Itu yang soft selling. Kalau yang hard selling itu beda. Kalau yang hard selling itu dengan kata-kata. Kata-kata juga tetap sama. Cuman itu yang lebih mengena kata-kata. Kalau itu kan langsung difoto. Kalau yang soft selling tadi kan langsung foto produknya dijual. Panci Presto, bahan aluminium yang bisa mengukus merebus. Minat hubungi. Kalau yang soft selling, kalau yang hard selling itu beda. Kalau yang hard selling itu dia itu ibaratnya dengan kata-kata, copywritingnya lebih menarik. Nah, contohnya hard selling itu dengan kata-kata yang menyangkut copywriting. Contohnya, nah bagi bunda-bunda yang ingin memasak, wajib banget menggunakan Presto. Bisa mengukus, bisa mengukus, merebus, atau serbaguna. Ini cocok banget kalian gunakan di saat menyambut bulan suci Ramadan. Minat hubungi. Itu langsung to the point tapi mengarah ke produknya. Tapi nggak ada kata dijual. Tapi dengan kata-kata yang lebih ibaratnya mengena gitu. Contohnya yang tadi depan, bagi bunda-bunda yang ingin memasak, wajib banget menggunakan panci Presto. Karena keunggulan panci Presto itu bisa mengukus, merebus, memasak semua bahan kue ataupun ketupat. Nah, cocok banget bagi bunda-bunda yang ingin menyambut bulan suci Ramadan. Minat hubungi Nani Channel. Itu yang hard selling. Beda yang tadi soft selling, ada kata dijual, yaitu serta masuk ke rajin dan konsisten dalam berjualan online. Yaitu intinya jualan online itu banyak segi ilmu yang kalian harus pelajari gitu. Intinya kalian jualan dengan niat konsisten, mau belajar, ikut serta komunitas, punya mindset personal branding yang baik. Dalam arti kata, kalau di sosial media kalian harus buat personal branding kalian itu yang positif. Jangan kalian nyinyir kayak netizen di sosial media online kalian. Namanya penjual online itu nggak boleh kalian istilahnya membuat kata-kata yang kasar. Nanti personal branding kalian hilang, karena bisa menilai kalau ini penjualannya itu istilahnya nanti orang bisa menilai personal branding penjual. Contohnya personal branding penjual Nani Channel. Nani Channel ini dia kalau bikin postingan itu kata-kata yang positif. Satu, itu dia bisa nangkap di situ. Maksudnya nangkap arti kata personal branding kita itu bagus. Di situ kalian harus ingat, jangan buat postingan yang negatif. Nanti kalian bisa jelek, ngerusak personal branding kalian yang kalian bangun selama ini. Itu kalian harus pelajari. Dulu-dulu kan aku juga belum tahu kan personal branding. Kadang-kadang aku bikin kata-kata istilahnya yang main nyeletuk aja, itu nggak bisa. Itu sekarang kalian harus hindari kata-kata yang nggak sopan di personal branding kalian, karena itu udah menyangkut sikap atau nilai penjual online kita. Ini jelek gitu. Jadinya kalian harus buat kata-kata yang lebih bisa membangun hal-hal yang positif bagi pembeli. Karena nanti pembeli bisa melihat kalau penjual ini ngomongnya kasar atau apa gitu, nanti personal branding kalian rusak guys. Kalian harus jaga itu. Itu aku bisa dapetin itu dari mentor-mentor aku. Jadinya aku udah nggak pernah posting-posting dengan kata-kata yang negatif, semuanya positif. Karena di situ biar customer aku itu nggak, istilahnya customer aku bisa nilai aku tuh baik aja, nggak buruk gitu. Kalau kata kalian tuh kayak ngina orang atau apa, itu jangan kalian share di sosial media kalian, atau kalian
misalnya kecewa sama pembeli, kalian jangan share di situ. Nanti kalian bisa merusak personal branding kalian di sosial media kalian gitu guys. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dicoba, dipahami materi-materi aku yang bermanfaat. Jangan lupa di like bagi kalian yang suka, di komen atau diberi saran. Selanjutnya aku buat video apa lagi. See you in next video. Bye bye.